7.30 pagi yang lebih sepi, dan 10 pagi, 10 siang yang ramai seperti ini. Di setiap hari Minggu, Bapak Ibu bisa lihat di nomor 8, kita juga adakan sekolah minggu. Sekolah minggu ini kelas kecil, kelas besar, kelas sedang, bahkan sampai yang sudah kelas 7 ke atas, remaja, itu jam 10. Jadi ada dua ibadah, 7.30 pagi dan 10 pagi, sekolah minggu remaja di jam 10. Pengumuman berikutnya ada perjamuan kudus yang kita lakukan beberapa bulan sekali. Perjamuan kudus terdekat kita akan lakukan next week, Minggu 9 Juli, di both ibadah pagi 7.30 dan juga ibadah siang jam 10. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah boleh ikut, bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus di gereja ini, bisa pagi 7.30 next week atau 10 siang. Pengumuman berikutnya adalah sekolah Injil liburan. Kita di Gereja Reform Injili Kuningan akan mengadakan semacam outing, ibadah anak-anak sekolah minggu sampai remaja juga boleh ikut, tapi tidak di gereja ini. Sabtu besok kita akan beribadah dari jam 8, sarapan bareng, makan siang, lihat wahana bareng, dan melayani anak-anak kita di Taman Mini Indonesia Indah. Sabtu pagi, ya, jam 8, bisa berangkat dari sini bareng-bareng, bisa ketemu di sana, kita akan mendengar firman Tuhan, sekaligus juga melihat kemuliaan Tuhan yang bisa kita lihat dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang direpresentasikan di Taman Mini itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu yang ada anak-anak, keponakan, adik-adik, atau teman dari anak-anak, keponakan, adik-adik yang mau bergabung, boleh menghubungi saya atau menghubungi guru-guru sekolah minggu lainnya. Ada 150.000 cover. Ini udah termasuk biaya masuk, biaya wahananya, transportation, sarapan, dan juga lunch. Kita sangat mengajak anak-anak untuk bergabung sebelum nanti mereka digembleng lagi balik di tahun ajaran sekolah masing-masing. Berikutnya ada pengumuman untuk kelas katekisasi. Ini juga diadakan di tempat ini. Kelas pertama akan diadakan minggu, 3 minggu dari sekarang, tanggal 23 Juli 2023. Bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah akan menjadi jemaat untuk bergabung, bagi Bapak Ibu atau kenalan yang juga mungkin considering untuk pindah menjadi anggota jemaat GRII, boleh mengikuti ini sebagai bentuk atestasi. Bagi Bapak Ibu yang sudah anggota, sudah jenuh, sudah bosan, juga boleh disarankan bahkan untuk bergabung. Mungkin jemaat Tuhan yang sudah lama justru sudah lupa lagi dan akan sangat tersegarkan begitu mendengar pertanyaan-pertanyaan yang awam. Oh, apakah orang-orang yang ada sebelum zaman Musa diselamatkan atau enggak? Apa itu amil, postmil, premil? Bagaimana cara saya menjelaskan Trinity kalau saya ditanya sama orang kantor? Those kind of questions mungkin kita jarang ada kesempatan untuk nanya kalau hanya di ibadah minggu. Ketika dalam kelas katekisasi itu kita boleh align lagi, back to the basics, back to the Bible, dan mungkin bisa langsung tanya one on one dengan Pak Rudi. Hal-hal yang mungkin kita malu tanyakan atau hal-hal yang kita sudah lupa tentang iman kita and how to stand by our faith. Itu kelas katekisasi. Berikutnya juga ada 2 kegiatan rutin Bapak Ibu. Nomor 5, SFD, persekutuan sharing firman dan doa. Kita sudah 4 minggu oleh Pak Rudi belajar tentang logos, tentang firman, yang logonya ada di bawah sini, logos. Kita sekarang sudah mau masuk ke topik baru, Kristus dan the puzzle of life, teka-teki kehidupan. Ada beberapa topik yang menjadi subtopik dari major topik ini, dan akan dibawakan oleh rekan kita juga, Pikaris Doni Haryanja. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk topik ini atau subtopicsnya, every Friday 7 p.m. ada link Zoom yang akan dibagikan. Jika Bapak Ibu ada yang belum masuk dalam sirkulasinya, boleh meminta link Zoom-nya ke saya atau ke Pak Anwar atau kepada. Berikutnya ada persekutuan wanita. Ini kita adakan secara rutin juga, tapi nggak selalu in person, nggak selalu secara fisik. Persekutuan wanita PW berikutnya akan diadakan di 2 Sabtu dari sekarang, ya, 15 Juli. Bagi ibu-ibu atau adik-adik yang ingin bergabung, boleh menghubungi pengurus persekutuan wanita untuk bergabung secara fisik di ibadah ini. Dan terakhir, pengumuman ada
dari bagian pengajaran kita ingin mengadakan nonton bareng dan bedah film bareng His Only Son. Pak Anwar, boleh dimainkan. Oke, nanti kita akan melihat trailernya setelah firman Tuhan. Jadi stay tune. Oke, Bapak Ibu, demikian warta yang akan disampaikan dari mimbar ini. Kita selanjutnya akan berdoa syafaat. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Pagi hari ini kita akan membawakan dua pokok doa, Bapak Ibu. Pokok doa pertama kita adalah kita mengucap syukur sekaligus kita mendoakan pelayanan gerakan ini untuk anak-anak kita. BCN sudah berlangsung, NRITC sudah berlangsung, kita masih terus dengan semangat mempersiapkan sekolah Injil liburan, Bible Camp regional di Bali G. Sebisa mungkin kita melakukan yang kita dapat lakukan untuk mempersiapkan anak-anak kita, anak-anak rekan-rekan anak Tuhan di sekitar kita. Biarlah Tuhan mengkuduskan semua yang kita kerjakan ini. Biarlah setiap firman, setiap persekutuan yang disampaikan kepada anak-anak kita ini boleh membangkitkan api mereka untuk hidup suci dan memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk pelayanan anak-anak dan remaja kita dan juga untuk anak-anak dan remaja kita. Mari kita buka suara berdoa. Bapak kami berdoa dan mengucap syukur untuk Bible Camp, untuk NRITC, untuk SEAL, untuk sekolah minggu, untuk BCR, anak kami yang begitu sibuk, begitu banyak distraction di hari-hari kecil, di hari-hari muda. Bila di tengah-tengah semua distraction yang ada, Tuhan boleh tetap berkata di hati mereka. Tuhan boleh berbisik dengan lembut, Tuhan boleh menghardik dengan keras, sebagaimana kapanpun kau perlu melakukan. Bila dari usia pun usia yang dini pun mereka boleh bersuka cita. Mereka diberikan talenta, ada panggilan bagi mereka. Hidup mereka seperti boleh suci. Untuk pokok doa kedua kita, mari kita mendoakan untuk saudara-saudara kita, anak-anak Tuhan, yang Tuhan izinkan tinggal dan hidup di daerah perang, daerah konflik, daerah-daerah opresif, di Ukraine, di Papua, di China, di saat mereka paling membutuhkan bantuan, paling membutuhkan firman Tuhan, justru di saat-saat itulah paling sulit kita melayani, paling sulit firman Tuhan diberitakan di sana. Mari kita berdoa agar kuasa Tuhan yang melampaui segala rintangan manusia boleh terus bekerja, memelihara anak-anak Tuhan di tempat-tempat tersebut. Mari kita berdoa. Yang berdoa untuk saudara kami yang tidak bisa beribadah, tidak bisa melayani, bahkan tidak bisa bernyanyi, memuji Tuhan, enggang segambang kami. Biarlah di tengah-tengah jauhnya mereka dari persekutuan, Tuhan boleh terus memberikan harapan. Janganlah biarkan hati mereka tawar, janganlah biarkan mereka mempertanyakan kuasa Tuhan. Janganlah biarkan mereka masa ditinggalkan oleh Tuhan dan jemaat Tuhan. Tuhan boleh bekerja. Kami mengucap syukur Tuhan begitu melimpahnya firman, persekutuan berkat yang boleh kami rasakan bagi kami, bagi gerakan ini, tinggal di Indonesia, kita menjadi anggota Geri dengan ini. Bagi kami dan anak-anak kami, firman Tuhan begitu tersedia. Kami berdoa secara khusus di syafaat kami siang hari ini untuk pelayanan Tuhan ke tempat-tempat yang mungkin tidak sebebas kami, tidak merasakan persekutuan yang semudah yang kami rasakan di tempat ini. Biar Tuhan bekerja melalui kami, melalui gerakan ini, melalui anak-anak Tuhan, di gereja, di gerakan-gerakan lainnya, agar firman Tuhan, pengharapan yang hanya dari Tuhan, boleh dirasakan oleh anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan sedikit sharing dari Pendeta Rudi dan juga firman Tuhan dari Pendeta Calvin. Untuk mempersiapkan hati kita nyanyikan satu bait saja, lagu nomor 2, Bapa Surgawi Memeliharaku, bait pertamanya.
pada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di darat atau dalam laut penuh, ku tak gentar yang lainkan, Bapa surgawi memeliharaku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bisa berjumpa dalam waktu seperti ini adalah anugerah Tuhan yang besar untuk kita. Tugas menghantar Pak Tong itu memang menjadi khas, hanya 8 atau 9 orang, dan bulan ini begitu padatnya beliau karena setiap mengantar harus 2 orang. Lalu yang problem adalah sebenarnya sejak pandemi, pesawat biasa jam 1.15, sekarang jadi jam 12.20 Batik Air ke Singapura. Jadi tidak baik memang kalau terburu-buru. Saya pernah mencoba mengganti, saya khotbah dulu baru nanti yang lain-lain di belakang. Tapi liturgi jadi kurang baik. Puji Tuhan, kita punya hamba Tuhan Pendeta Calvin Bangun selalu bisa diganggu untuk bisa menggantikan tugas mimbar saya di tempat ini. Ada 3 hunting yang kita akan ingatkan, saya diminta untuk mengingatkan. Yang pertama adalah hunting katekisasi. Jadi, saudara, bagi yang sudah waktunya katekisasi, segera mengambil kesempatan baik ini. Kita akan berjumpa 8-10 kali, kalau bisa lebih cepat kita perpadat lagi lebih baik. Kalau di pusat 3 bulan ya, kita cuma 8-10 kali. Itu adalah satu kesempatan untuk kita menambah nutrisi tentang pengetahuan iman yang lengkap. Kali-kali boleh juga, karena kami yang mengajar, setiap mengajar itu bagi kami mengkalibrasi lagi diri tentang poin-poin penting sekali untuk mengerti. Itulah yang menyebabkan kita bertumbuh. Hunting yang kedua adalah sekolah minggu tadi. Jadi saudara, ini kesempatan yang langka, tentu untuk bawa anak sendiri bisa juga, tapi ini ada gathering, ada penjagaan, ada orang yang dipanggil untuk menyampaikan firman. Ini sesuatu yang saudara harus manfaatkan, yang masih punya anak kecil. Ini adalah coba dikejar, diambil ya. Nah, yang ketiga, kami sendiri gereja harus bikin acara. Kita hunting pelayanan yang terbaik bagaimana supaya hidup ini tidak jalan begitu saja dan keuangan yang diberikan kepada kita disalurkan dengan jelas, terukur dan terarah. Nah, salah satu yang kita sudah lama mempersiapkan adalah mengadakan BCR. Nama ini baru kita petik ya, berani juga nih, BCN jadi BCR. Tapi memang R ya, regional. Kami rencana 850 anak, tapi kemudian membengkak menjadi 1.800 anak. Terbagi di 4 titik, ada 3 titik di atas gunung, di kaki gunung pegunungan Bukit Barisan, yaitu masuk ke Kampung Silain dan Lumbantor di sekitar itu, atau Desa Silitonga. Itu jauh memang dari kota Balige, dari Porsche. Setiap titik rata-rata 200 anak kira-kira. Nah, kami harus bersama dengan mereka setiap hari 8 jam, 4 sesi, 2 pagi, 2 sore, lalu di tengahnya ada sharing profesi, bapak-bapak yang sudah datang, bawa gambar dan sebagainya, menularkan profesi yang baik, dan kemudian ada aktivitas, menggambar dan sebagainya, lalu makan bersama, 8 jam. Jadi, saudara bisa bayangkan seru sekali, 3 hari ada 8 titik. Kami dari Jakarta 11 orang, ditambah dengan dari Balige dan STT di sana, jadi 40 orang. 40 orang setiap hari harus dibagi kira-kira satu tempat 12 orang. Ini adalah hunting pelayanan. Kita mendapatkan nutrisi yang benar-benar support kepada kita yang terbaik. Saudara biasa hunting makanan yang terbaik kan?
Biasa hunting film-film terbaik kan, nggak boleh sembarang film ditonton, nggak boleh sembarang makanan masuk ke perut kita. Juga hunting buku yang kita harus baca, dan saudara hunting mimbar, tidak bisa saudara ambil asal kebaktian, tidak bisa. Hunting itu adalah satu keistimewaan Tuhan diberikan kepada kita untuk kita bisa menemukan Dia di dalam segala hal yang memberikan nutrisi kepada hidup kita. Nah, untuk BCR ini tentu saudara bayangkan saja kita sudah hunting makanan yang termurah 12.500. Itu telur dan tempe orek. Terus kita kasih kedipan mata, tambahin loh dikit ya, sayur. Oke, katanya nanti coba. 12.500 di Jakarta bisa ada warteg-warteg tertentu juga telur dan tahu masak kecap encer. Mungkin itu saja. Jadi bisa ya. Ya, saudara bisa kalikan 1.800 kali 12.500 anak per anak ya, ini membutuhkan biaya memang lumayan. Tapi biaya ini kalau kita pakai untuk ajak orang ke BCN itu mungkin hanya 40 orang. Ya. Itu pun bayar tiketnya aja, belum pesawat. Kalau pakai pesawat 12-15 orang saja dari luar kota ya. Jadi ini harga sekian, nanti kita sudah budgeting 35-40 juta ini. Itu di luar tiket kami bayar sendiri ya, untuk mereka semua, untuk transport mereka harus dikumpul di satu titik. Itu sangat murah sebenarnya. Nah, uang jelas mengalir kemana, dan kalau kita gotong royong lebih ringan lagi. Tolong Pak Anwar bisa disampilkan. Jika saudara yang terbeban bisa saja langsung mentransfer ke nomor account bendahara KKR kita. Ini jarang ditampilkan kalau ada acara saja. Ada nama di sana. Saudara silakan memberikan sesuai dengan yang saudara tergerak untuk berbagian ya, acara anak-anak ini. Semua yang dari Jakarta pakai ongkos sendiri, masuk saya dan Kak Doni sudah di sana. Ini menjadi baik sekali untuk memberikan sebuah supporting kepada mereka yang ada di sana. Nanti beritanya kita akan sampaikan minggu depan hasilnya. Tolong didoakan perjalanan ini. Tuhan memberkati kita. Selamat mendapatkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Calvin. Mari kita menyanyikan pujian nomor 3 sebagai intermezzo dan doa sebelum kita mendengar dan menerima penyampaian penguraian berita firman. Dan setelah kita menyanyikan ini, saya sampaikan mimbar ini kepada Pak Calvin dan saya mohon pamit untuk segera ke bandara. Ketiga baitnya kita menyanyikan. Ajaiblah cinta Tuhan, kini ku telah mengerti. Gerakanku hingga ku bertobatlah, hatiku penuh damai, damai yang dari surga. Kini ku milik Tuhan, Tuhan juga milikku. Kini ku telah Tuhan, Tuhan juga milikku. Kini ku telah mengerti segala ciptaannya. Burung menyanyi riang, masyurkan kebesaran dan segala ciptaannya. Sadar miliknya, ia juga milik daku. Sadar miliknya, ia juga milik daku. Kini ku milik Tuhan. Semuanya akan berubah.
pagi saudara-saudara. Kita mengucap syukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah. Saudara-saudara, beribadah itu bukan hanya bersekutu dengan saudara-saudara seiman, tapi juga menyembah Allah yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak dunia diciptakan, Tuhan sudah menyediakan satu hari di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan, dan itulah sebabnya hari itu disebut sebagai hari Sabat, yang artinya rest, ya, hari perhentian. Ya memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Sabatnya bangsa Yahudi itu hari Sabtu. Kata Sabtu itu berasal dari kata Sabat. Ya, tetapi kebangkitan Kristus menggeser, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hari ini kita bukan lagi beribadah di hari Sabtu, tapi kita beribadah di hari Minggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dulu orang beribadah itu untuk mengakhiri perjalanan satu minggu, ya. Tapi kalau orang Kristen beribadah justru untuk mengawali perjalanan satu minggu. Itu perbedaan antara Sabat Perjanjian Lama dengan Sabat Perjanjian Baru. Jadi saudara-saudara, kalau di Perjanjian Lama saudara membawa seluruh kelelahan saudara ke hadapan Tuhan. Saudara-saudara, di Perjanjian Baru Tuhan mempersiapkan saudara untuk berlelah-lelah satu minggu selanjutnya. Jadi saudara-saudara, kebanyakan orang Kristen hari ini walaupun menganut Sabat Perjanjian Baru, tapi menghidupinya dengan Sabat Perjanjian Lama. Saudara-saudara Tuhan, ya. Jadi seringkali kita datang hari Minggu itu bukan untuk di-charge, saudara-saudara Tuhan, tetapi untuk membawa seluruh kelelahan kita ke hadapan Tuhan. Itu bukan Sabat Perjanjian Baru sebenarnya, itu Sabat Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru justru saudara-saudara datang dulu kepada Tuhan sebelum masuk ke dalam dunia. Di Perjanjian Lama saudara datang dulu ke dalam dunia, baru masuk ke dalam hadirat Tuhan. Maka saudara-saudara, biasanya kalau di dalam gereja saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang itu yang mulai ibadah dengan mengatakan, tiba saatnya kita masuk hadirat Tuhan. Oh, dari tadi kemana kita, saudara-saudara, gitu ya? Kalau tiba saatnya kita masuk hadirat Tuhan, dari tadi kita bukan hadirat Tuhan dong, kan, gitu ya. Itu konsep-konsep yang salah di dalam banyak orang Kristen menghayati hari Sabat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kiranya Tuhan memberkati pelayanan gereja ini untuk hari-hari selanjutnya. Di hari-hari selanjutnya ada sekolah Injil liburan dan juga ada Bible Camp regional, ya. Saudara-saudara yang tidak ikut, saudara-saudara boleh berdoa, dan saudara-saudara yang pergi ke sana, ya kita berdoa untuk kita berdoa sama-sama supaya bisa melayani dengan baik. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kepada kami tempat untuk beribadah, waktu dan jam untuk beribadah, juga memberikan kepada kami firman Tuhan untuk menguatkan kami, mendorong kami, menghibur kami melalui ibadah ini. Kami berdoa supaya Tuhan yang sudah memulai ibadah ini, Tuhan yang sudah mendengarkan puji-pujian yang kami naikkan, Tuhan juga berbicara kepada kami, berbicara kepada hati kami pribadi lepas pribadi melalui hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini. Tuhan kiranya mempersiapkan hati kami yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Kami menyerahkan menit demi menit yang akan berjalan dalam pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tahun 1989 Tim Keller mendirikan Redeemer Presbyterian Church di kota New York. Pada awalnya Tim Keller merasa berat untuk mendirikan gereja di kota New York karena dia sudah merasa nyaman tinggal di kota Philadelphia, dan selain itu suasana di New York tidak kondusif bagi perkembangan sebuah gereja. Saudara-saudara, kehidupan yang keras di New York karena persaingan yang ketat untuk mendapatkan pekerjaan menyebabkan orang New York tidak ada waktu untuk hal-hal yang berbau religius. Orang-orang New York menghabiskan seluruh waktu mereka untuk mengejar karir. Bagaimana mungkin sebuah gereja bisa berkembang di kota seperti ini? Setelah bergumul dengan istrinya, Kathy Keller, Tim Keller memutuskan untuk meninggalkan Philadelphia dan menetap di New York. Saudara-saudara, ini bukan keputusan yang mudah karena di Philadelphia, Tim Keller sudah menjadi profesor part-time di Westminster Theological Seminary dan sedang menunggu pengangkatan menjadi profesor tetap di sana. Tim Keller sendiri merasa menjadi profesor teologi lebih cocok dengan dirinya daripada menjadi pendeta. Saudara-saudara, sebelumnya Tim Keller sudah pernah menjadi pendeta di sebuah gereja Presbyterian kecil di Virginia Barat
Dan setelah melayani di sana selama 9 tahun, dia kemudian memutuskan untuk berhenti dan menjadi profesor di Westminster Theological Seminary di Philadelphia. Bagi Tim Keller, mendirikan Redeemer Presbyterian Church adalah pengalaman baru. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun tidak menjadi pendeta, akhirnya dia akan menjadi pendeta lagi. Bahkan kali ini bukan hanya menjadi pendeta, tetapi menjadi pendiri gereja di sebuah kota yang begitu resisten terhadap kekristenan, ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, saudara-saudara. Tim Keller itu pernah menjadi pendeta di sebuah gereja kecil di bagian Virginia Barat itu selama 9 tahun. Itu gereja Reform, saudara-saudara Tuhan, ya, juga gereja Presbyterian. Tapi saudara-saudara Tuhan, Virginia Barat itu berbeda dengan New York, saudara-saudara Tuhan. Ya, Virginia Barat itu masih termasuk di dalam Bible Belt-nya negara Amerika Serikat. Banyak orang Kristen di sana lah, saudara-saudara. Banyak orang Kristen sehingga banyak gereja, saudara-saudara Tuhan. Karena begitu banyaknya gereja di sana, maka ya tidak ada gereja yang jemaatnya banyak, saudara-saudara Tuhan. Karena gerejanya banyak, kan begitu ya. Karena gerejanya banyak, ya maka tidak ada gereja yang jemaatnya banyak, kan begitu ya. Ya, saudara-saudara Tuhan, waktu Tim Keller menjadi pendeta di sana, jemaatnya itu hanya 300 orang kok, saudara-saudara Tuhan, ya, hanya 300 orang. Nah, tapi saudara-saudara Tuhan, suasana Virginia Barat itu berbeda dengan New York, saudara-saudara. New York itu bukan Bible Belt, ya, bukan Christian Belt, bukan sabuk Kristen di Amerika. Ya, New York itu adalah kota yang sangat sekuler. Saudara-saudara, di New York orang hanya peduli 2 hal, kuliah dan karir, saudara-saudara. Dan kuliah pun untuk karir, kan begitu ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, orang-orang New York memang tidak ada waktu untuk hal-hal yang religius. Ya, Senin sampai Senin, ya, yang mereka pikirkan cuma karir. Jadi hari Minggu tidak mungkin berpikir mengenai gereja, ya, tidak mungkin berpikir mengenai ibadah di gereja. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi memang ini bukan sebuah keputusan yang mudah, ya. Dari seorang profesor di Sekolah Tinggi Teologi selama 9 tahun, akhirnya kembali lagi menjadi pendeta di sebuah daerah atau di sebuah kota yang sangat resisten terhadap kekristenan. Banyak orang yang pesimis ketika mendengar rencana Tim Keller untuk merintis gereja di New York, tetapi hari ini seluruh dunia bisa melihat gereja Redeemer Presbyterian Church menjadi gereja yang sangat besar di New York dengan kehadiran jemaat setiap hari Minggunya 5.000 orang. Saudara, di kota Virginia, di daerah Virginia Barat yang termasuk daerah Kristen itu saja jemaatnya cuma 300, saudara-saudara. Ketika dia membangun atau ketika dia mendirikan gereja di New York yang sangat sekuler, saudara-saudara Tuhan, gerejanya itu dihadiri setiap minggu 5.000 orang. Nah, saudara-saudara Tuhan, apalagi yang lebih menarik dari gerejanya Tim Keller ini, saudara-saudara Tuhan, ini gerejanya bukan di Brooklyn, saudara-saudara Tuhan. Nah, waktu saya bilang tadi di New York tidak kondusif untuk kekristenan, itu memang tidak berlaku untuk seluruh New York. Khususnya di daerah Brooklyn, saudara-saudara Tuhan. Nah, di situ ada gereja, ya, saudara-saudara Tuhan, dan ada satu gereja yang cukup besar namanya Brooklyn Tabernacle Church, saudara-saudara Tuhan. Nah, itu jemaatnya sekitar 10.000. Tapi saudara-saudara Tuhan, gereja Tim Keller ini bukan di Brooklyn, tapi di Manhattan, saudara, ya. Jadi kalau dibandingkan, ya, Brooklyn itu, saudara-saudara Tuhan, jauh lebih Kristen daripada Manhattan. Manhattan itu sangat sekuler sekali, ya, saudara-saudara, ya. Manhattan itu sangat sekuler. Saudara-saudara, Manhattan lebih sekuler daripada Kuningan. Ya, saudara-saudara, ya. Ya, saudara-saudara Tuhan, cerita ini menunjukkan memulai sesuatu yang baru bukanlah hal yang mudah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, memulai sesuatu yang baru bukanlah hal yang mudah. Seseorang yang sudah bekerja selama bertahun-tahun menjadi pilot atau pramugari, tiba-tiba karena pandemi tahun 2020 harus membuka bisnis kuliner. Pasti merasa tidak mudah. Seorang perempuan yang sudah berada di jenjang karir yang sangat tinggi, tiba-tiba harus menjadi ibu rumah tangga, pasti merasa tidak mudah. Saudara-saudara, dalam film The Intern, mungkin antara saudara yang pernah menonton film ini, saudara Tuhan, dalam film The Intern, ada tokoh yang bernama Ben yang diperankan oleh Robert De Niro. Saudara-saudara, Ben adalah pria tua berumur 70 tahun. Dia adalah seorang pensiunan dari perusahaan yang cukup besar, tetapi dia merasa bosan dengan kehidupan pensiunnya. Itulah sebabnya dia memulai sesuatu yang baru dalam hidupnya, yaitu dengan menjadi pegawai magang di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Saudara-saudara, pada awalnya pun dia merasa tidak mudah. Saudara-saudara Tuhan, memulai sesuatu yang baru itu tidak mudah. Ya, kita yang sudah bertahun-tahun lamanya melakukan sesuatu, lalu kemudian harus banting setir, saudara-saudara Tuhan, ya, untuk melakukan sesuatu yang baru yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, itu pasti
tidak mudah. Pada hari ini saya akan berkhotbah tentang memulai sesuatu yang baru bagi Tuhan dengan tema apakah yang di tanganmu itu. Jadi saudara-saudara, tema khotbah saya hari ini adalah apakah yang di tanganmu itu. Tema ini saya ambil dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 3. Mari kita bersama-sama membuka Keluaran 4 ayat 1 sampai 3. Keluaran 4 ayat 1 sampai 4, sorry, bukan ayat 1 sampai 3, tapi ayat 1 sampai 4. Ya, saudara-saudara, kalau melihat ayat 2, ya, kalau saudara-saudara melihat ayat 2, di situ saudara akan menemukan kalimat yang menjadi tema khotbah pada hari ini. Ya, jadi tema khotbah hari ini diambil secara spesifik dari Keluaran 4 ayat 2. Jadi kita akan membacakannya nanti. Saya mengajak saudara-saudara untuk membacakan ayat 1 sampai 4 secara responsoria. Saya akan membacakan ayat 1, saudara-saudara membacakan ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat 4. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepada aku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Saudara-saudara, tidak semua orang Kristen dipanggil untuk memulai sesuatu yang baru, tetapi setiap orang Kristen dipanggil untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tidak semua orang Kristen dipanggil untuk memulai sesuatu yang baru, tetapi setiap orang Kristen dipanggil untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saudara-saudara, memulai sesuatu yang baru saja tidak mudah. Apalagi memulai sesuatu yang baru untuk Tuhan, itu jauh lebih tidak mudah. Saudara-saudara, Tuhan memulai sesuatu yang baru untuk diri kita saja itu tidak mudah. Apalagi kita disuruh untuk melakukan sesuatu yang baru bagi Tuhan, itu jauh lebih tidak mudah. Di dalam cerita yang sudah kita baca tadi, kita melihat bagaimana reaksi Musa ketika Tuhan menyuruhnya untuk memulai sesuatu yang baru bagi Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, cerita yang kita baca ini merupakan bagian dari cerita Tuhan memanggil Musa. Nah, saudara-saudara Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk memulai sesuatu yang baru bukan untuk Musa, tetapi untuk Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, sesuatu yang baru untuk kita, misalnya saudara-saudara ya, dari single menikah, ya saudara-saudara ya, itu kan sesuatu yang baru. Ya, bertahun-tahun single lalu kemudian menjadi seorang suami atau seorang istri. Bertahun-tahun single lalu kemudian menjadi seorang ayah, saudara-saudara Tuhan. Itu sesuatu yang baru juga, tapi itu kan bukan, tapi itu saudara-saudara Tuhan memang itu pasti untuk Tuhan, tetapi itu kan berkaitan dengan diri kita sendiri. Tapi saya yakin saudara-saudara Tuhan, bagi orang yang bertahun-tahun single lalu kemudian menikah, itu saja tidak mudah. Ya, starting something new untuk diri kita sendiri nggak gampang, saudara-saudara ya. Itu sebabnya kenapa banyak orang itu memilih untuk menikah lama banget, saudara-saudara Tuhan, ya, baru menikah gitu ya. Kenapa? Karena bagi dia tidak gampang. Dari bertahun-tahun sendirian, tiba-tiba ada orang asing di rumahnya, saudara-saudara Tuhan, ya. Itu memang tidak mudah. Ya, itu sebabnya saudara-saudara Tuhan, orang ditanya, mau pacaran? Mau menikah? Ntar dulu, saudara-saudara Tuhan. Makanya orang pacarannya lama banget, saudara-saudara Tuhan, sampai ganti presiden 2 kali, saudara-saudara Tuhan, ya kan. Baru dia married. Nah, itu ya. Lo kenapa nggak married? Lo kamu sudah pacaran, itu kan kasihan anak orang, digantung terus. Ya kan, kalau ditanya, apa kamu sayang sama pacarmu? Sayang, tapi kenapa nggak langsung menikah saja? Kenapa sampai ganti presiden 2 kali kamu baru menikah? Ya dia rasa tidak mudah, dari bertahun-tahun sendirian, sekarang ada orang asing di dalam rumahnya. Tapi saudara-saudara Tuhan, memulai sesuatu yang baru bagi Tuhan, itu jauh lebih tidak mudah. Nah, seperti yang kita baca ini, saudara-saudara, di sini kan sebenarnya kalau kita lihat secara garis besar, Tuhan itu menyuruh Musa untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidupnya. Tetapi untuk Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, Tuhan menyuruh Musa pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Padahal sudah 40 tahun Musa tinggal di Midian dan di situ dia sudah punya keluarga dan pekerjaan. Nah, itu kenapa saya mengatakan bahwa ketika Tuhan menyuruh Musa untuk pergi, itu berarti dia memulai sesuatu yang baru, starting something new dalam hidupnya. 40 tahun di Midian, dia sudah punya istri, dia sudah punya anak. Nah, dari nama anaknya, saudara-saudara Tuhan, kita bisa melihat bahwa Musa itu sudah move on. Saudara-saudara, mungkin tahun pertama dia meninggalkan Mesir, dia belum move on. Tapi saudara-saudara, begitu anak pertama lahir, dia langsung move on, saudara-saudara Tuhan.
Dia sudah berpikir dia akan mati di Midian. Dia tidak pernah berpikir dia akan pergi kembali lagi ke Mesir. Maka itu sebabnya saudara-saudara dia berikan 2 nama anaknya saudara-saudara itu untuk menunjukkan apa? Bahwa hatinya itu sudah menetap di Midian. Selain itu dia sudah punya pekerjaan. Ya, saudara-saudara, semua perantau ketika baru tiba saudara-saudara Tuhan akan menganggap tempat dia bekerja itu tempat asing, ya. Tempat dia berasal itu kampung halaman. Tapi begitu dia sudah bekerja, posisi sudah bagus dan dia sudah punya keluarga, kampung halaman jadi tempat asing saudara-saudara Tuhan. Dan tempat dia sekarang ini adalah kampung halamannya. Ya, saudara-saudara, tahun pertama orang merantau, saudara-saudara kangen pulang kampung saudara-saudara Tuhan. Ya. Setelah dia punya keluarga di tempat itu, saudara-saudara, dia nggak berpikir lagi untuk pulang kampung, saudara-saudara. Dia hanya bilang liburan, saudara-saudara Tuhan. Nah itu ya. Jadi saudara-saudara dulu yang disebut kampung halaman sekarang semua jadi tempat liburan. Kenapa? Karena sudah punya pekerjaan dan keluarga. Jadi sudah bisa bayangkan, jadi sudah bisa bayangkan di tengah-tengah situasi itu tiba-tiba Tuhan datang memanggil Musa untuk kembali ke Mesir dan membebaskan bangsa Israel. Bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan Midian dan membawa keluarganya pindah ke Mesir? Sudah 40 tahun, hatinya sudah menetap di Midian, di situ dia ada istri, anak, dan pekerjaan. Bagaimana mungkin dia meninggalkan Midian untuk membawa keluarganya pindah ke Mesir? Apalagi dulu dia pindah ke Midian karena menjadi buronan. Dan sekarang kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun. Saudara-saudara yang Tuhan, ini bukan hanya memulai sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang gila, saudara-saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara, tema saya tadi memang adalah saudara-saudara Tuhan berbicara mengenai melakukan sesuatu yang baru untuk Tuhan. Tapi saudara-saudara, dalam cerita yang kita baca ini, Musa bukan hanya sekedar starting something new, tapi starting something crazy, saudara-saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara, ya tidak semua orang memang dipanggil Tuhan untuk starting something new, dan tidak semua orang juga, saudara-saudara ya, dipanggil Tuhan untuk starting something crazy, saudara-saudara Tuhan. Tetapi saudara-saudara Tuhan, setiap orang itu dipanggil untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Setiap orang Kristen dipanggil untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Memang tidak selalu sesuatu itu something new. Dan tidak selalu sesuatu itu something yang crazy. Saudara-saudara, ya di antara saudara saya perhatikan tidak ada wajah-wajah yang dipanggil Tuhan untuk melakukan something crazy, saudara-saudara Tuhan. Ya, wajah-wajah saudara hanya dipanggil untuk melakukan something. Saudara Tuhan, ya, hanya dipanggil untuk melakukan something. Nggak selalu new dan nggak selalu crazy. Ya, jadi saudara-saudara pulang dari khotbah ini, saudara jangan kemudian cari-cari apa yang crazy yang saudara perlu lakukan. Ya, apa yang new, enggak saudara-saudara Tuhan ya. Tapi kita dipanggil untuk lakukan something. Ya, maybe not new, a new one, bukan. Apalagi a crazy one, enggak saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang sudah bekerja, jangan pulang dari sini besok saudara resign, saudara-saudara Tuhan ya. Kenapa saya dengar khotbah untuk lakukan something new gitu ya, bukan saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang sudah punya pekerjaan, kalau saudara tidak dipanggil untuk melakukan something new, saudara tidak perlu. Apalagi saudara-saudara melakukan something yang crazy, jangan saudara-saudara Tuhan ya. Tapi saudara-saudara kita tetap dipanggil untuk do something. Ya. Saudara-saudara kita tetap dipanggil untuk do something. Saudara-saudara Tuhan, pada ayat 1 kita melihat penolakan Musa terhadap panggilan Tuhan. Musa menolak panggilan bukan karena dia mau melawan Tuhan, tapi karena dia merasa inkompeten. Saudara-saudara, dia menolak bukan karena mau melawan Tuhan, tapi karena dia merasa inkompeten. Pada ayat 1 Musa berkata, mari kita lihat ayat 1 sekali lagi saudara-saudara ya. Apa yang dikatakan Musa pada ayat 1? Ini adalah sebuah jawaban kepada Tuhan. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku. Bagaimana jika bangsa itu tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Saudara-saudara, ini adalah penolakan yang ketiga. Ya. Ini the third refusal. Penolakan yang ketiga. Penolakan yang pertama kita bisa lihat di Keluaran 3 ayat 11, saudara-saudara ya. Nah, kita perlu membandingkan penolakan yang ketiga ini dengan penolakan pertama dan kedua, saudara-saudara ya. Saudara Tuhan, total penolakan Musa itu 4 ya, dari Keluaran 3 sampai 4, ada 4 kali Musa menolak panggilan Tuhan. Jadi total penolakan 4 dan yang kita baca ini penolakan yang ketiga. Nah, saudara-saudara, untuk mengerti penolakan yang ketiga, kita perlu membandingkannya dengan penolakan pertama dan kedua. Nah, penolakan yang pertama itu kita bisa lihat di dalam Keluaran 3 ayat 11. Saudara-saudara, di sana Musa menolak karena merasa tidak pede, tidak confident. Mari kita lihat ayat 11, saudara-saudara ya.
Mari kita lihat ayat 11, kita bisa mundur dari bagian yang tadi kita sudah baca, kita mundur ke ayat 11, pasal 3 ayat 11. Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun. Siapakah aku ini? Ya, saya ini siapalah? Nah, kira-kira saudara-saudara ya. Nah, ya. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk pergi ke Mesir, penolakan pertama Musa atau jawaban Musa adalah, siapa aku ini? Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, saudara-saudara, dengan kata lain Musa mengatakan, Tuhan, engkau salah orang. Ya, you come to the wrong person. Ya, nomor yang Anda tuju tidak terhubung. Ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, selama 40 tahun, ya, saya lagi gembalakan kambing di padang rumput, di padang gurun ini. Ya, tiba-tiba Tuhan datang dan mengatakan akan pergi ke Mesir untuk membahaskan, kayaknya Tuhan salah orang. Ya. Tuhan nggak lihat ini sudah usia 80. Tuhan datang ke kakek-kakek usia 80 untuk pergi ke Mesir menghadap Firaun. Kayaknya Tuhan jangan-jangan salah orang. Ya, mungkin harusnya yang lewat di padang gurun ini bukan saya, tapi kebetulan saya hari ini yang lewat gitu ya. Siapakah aku ini? Dia merasa tidak percaya. Ya, dia merasa saudara-saudara Tuhan sudah usia begini, kok disuruh pergi ke Mesir. Penolakan yang kedua bisa kita lihat di Keluaran 3 ayat 13. Ya, penolakan kedua itu kita bisa lihat di Keluaran 3 ayat 13. Di sana Musa menolak karena merasa kurang pengetahuan. Ya. Kalau yang pertama dia merasa kurang percaya diri. Kalau yang kedua dia merasa kurang pengetahuan. Mari kita lihat ayat 13. Mari kita bacakan ayat ini bersama-sama. Pasal 3 ayat 13. 2, 3, ya. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nah, kalau mereka nanya tentang nama Tuhan, apa yang harus kujawab? Penolakan yang pertama karena dia merasa kurang pede, penolakan kedua karena dia merasa kurang pengetahuan. SKS streetnya belum cukup. Nah, ya. Jadi, kalau yang pertama dia merasa kurang pede, wah usia begini, ya Tuhan kok panggil menjadi nabi, nggak mungkin. Kalau yang kedua, saudara-saudara, ya kan, kalau yang pertama kan Tuhan sudah jawab ya, tapi yang kedua dia merasa saudara-saudara Tuhan, wah saya ikut streetnya masih kurang Tuhan, ya. Masih kurang, ya baru 40 SKS ya, jadi saya belum, ya saya merasa tidak bisa untuk pergi melayani Tuhan. Saudara-saudara, sekalipun Tuhan sudah menjawab kedua penolakan ini, Musa tetap menolak untuk pergi, dan ini adalah penolakan yang ketiga. Jadi penolakan yang pertama Tuhan jawab, penolakan yang kedua Tuhan jawab, penolakan yang ketiga juga Tuhan. Saudara oleh Tuhan, setelah penolakan yang kedua, Musa tetap menolak untuk pergi. Saudara-saudara oleh Tuhan, di sini Musa menolak karena merasa kurang kompeten. Penolakan yang pertama dia merasa kurang pede, penolakan kedua karena dia merasa kurang pengetahuan, dan yang ketiga dia merasa kurang kompeten. Itulah sebenarnya yang ada di dalam hati Musa, yang ada dalam pikiran Musa ketika dia berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau bangsa itu tidak percaya? Ya, bagaimana kalau bangsa itu tidak percaya, tidak mau mendengar? Tuhan, saya dipanggil sebagai nabi dan tugas nabi bicara. Oke lah, bicara satu hal. Mereka percaya? Ya, bicara itu gampang, saudara-saudara Tuhan. Bikin orang percaya itu yang susah. Kadang-kadang saudara-saudara Tuhan, seorang hamba Tuhan juga pergumulannya sama. Bicara itu gampang. Ya, tapi bikin orang percaya itu yang susah. Kadang-kadang saudara-saudara Tuhan, hamba Tuhan itu merasa minder dengan sales, saudara-saudara Tuhan. Ya. Orang bisa bicara pada sales daripada percaya sama pendeta, saudara-saudara. Kadang-kadang saya pikir-pikir ya, sales nggak belajar teologi, ya kan saudara-saudara, bahkan dia nggak pakai produk itu kadang-kadang, tapi ada aja yang beli, saudara-saudara Tuhan. Hamba Tuhan berkhotbah sebagai berbusa, nggak ada yang berubah. Kok orang bisa lebih percaya pada sales daripada percaya sama hamba Tuhan? Dia bilang, jangan dulu, panggilannya nggak jelas. Ditinggalkan semuanya pekerjaannya, ditinggalkan semua perusahaannya untuk jadi pendeta. Setelah jadi pendeta berbicara berbusa-busa, yang terima perkataannya cuma 2-3 orang. Sisanya saudara-saudara Tuhan masa bodoh juga. Tapi saudara-saudara orang yang masa bodoh ini waktu pergi ke mall, ketemu sama sales, saudara-saudara Tuhan beli barang juga lah. Kita berbicara busa-busa. Saudara-saudara kalau zaman nggak berubah itu arti apa saudara-saudara Tuhan? Ini nggak percaya apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan kan begitu kan. Walaupun hamba Tuhan berkata ini firman Tuhan. Ya berjam-jam di mimbar itu saudara, dari minggu ke minggu itu membuktikan bahwa apa yang saya katakan ini firman Tuhan. Tapi yang percaya nggak banyak. Tapi kalau tuh
Waktu kita bicara hal ini, saudara-saudara, penghiburannya apa? Yesus juga mengalami hal yang sama, saudara-saudara Tuhan ya. Itu penghiburannya. Jadi ternyata saudara-saudara kalau hamba Tuhan itu berbusa-busa nggak ada yang percaya, we are not alone, saudara-saudara Tuhan ya. Ya, Yesus juga mengalami hal yang sama gitu kan. Kalau dia anak Allah aja digituin, apalagi kita, saudara-saudara ya. Saudara kan, ya, saudara-saudara, kita ini kan hamba Tuhan. Yesus itu anak Allah ya. Kalau yang anak Allah saja digituin sama manusia, apalagi cuma hamba Tuhan. Apalagi kan hamba Tuhan khotbah sama anak Tuhan. Lebih tinggi mana, anak atau hamba? Saudara ya. Yang berdiri kan hamba Tuhan, yang duduk ini anak-anak Tuhan ya kan. Nah, lebih tinggi anak, ini pembantu saudara-saudara Tuhan ya. Ini hamba Tuhan, yang lain anak Tuhan. Ya wajar ketika hamba Tuhan khotbah, anak Tuhan nggak percaya, saudara-saudara ya. Kenapa? Kami kan anak, kamu kan hamba ya. Saudara-saudara, jadi itu yang dikatakan Musa. Tuhan, saya ini nggak kompeten, saya merasa kurang kompeten. Saya ngomong sih bisa, oke lah, tapi siapa yang mau percaya? Saya merasa nggak ada modal untuk dipercaya. Saudara-saudara, ini adalah ketakutan yang wajar. Kalau Musa ngomong begitu itu wajar, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Karena 40 tahun yang lalu dia sudah menyatakan kepada bangsa Israel kalau Tuhan panggil dia untuk membebaskan mereka. Itulah sebabnya kenapa dia membunuh orang Mesir itu. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul 17 itu sangat jelas kok. Tujuan dia membunuh tentara Mesir itu supaya bangsa Israel tahu bahwa dialah yang dipanggil Tuhan untuk membebaskan mereka. Nggak ada yang percaya. Saudara-saudara, bukannya mereka percaya kepada Musa, mereka malah mengadukan Musa kepada Firaun. Saudara bisa bayangkan, waktu Musa masih muda, masih ganteng, masih berjabatan, mereka aja nggak percaya. Sekarang saudara bisa bayangkan, dia sudah opa-opa, bukan pangeran dari Mesir lagi, tinggal jadi gembala, saudara Tuhan, sudah jenggotan. Baru Tuhan suruh bicara, lah dulu 40 tahun yang lalu mereka nggak percaya. Saudara-saudara, kalau saudara baca dalam Kisah 17 kan sangat jelas. Di sana dikatakan waktu Musa di Mesir itu dia berkuasa dalam segala perkataan dan perbuatannya. Saudara-saudara, ayo kita lihat saudara Tuhan ya, supaya kita bisa mengerti kenapa sih Musa itu sampai begitu ngeyelnya sama Tuhan, saudara Tuhan. Kita pun kadang-kadang judgmental sekali kepada Musa. Seolah-olah kalau kita jadi Musa kita nggak kayak gitu, saudara-saudara. Mungkin kalau saudara saya jadi Musa itu bukan 4 kali nolak, 8 kali saudara Tuhan ya. 8 kali dan yang ke-8 kita lari dari gunung itu. Mari kita lihat Kisah Rasul 7 di dalam pembelaannya Stefanus. Kita lihat ayat yang ke-22 saudara-saudara, ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya, dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Saudara-saudara, ini Harvard level ini saudara-saudara Tuhan. Dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Otoritatif. Sudah jadi pangeran, berpendidikan. Ini yang namanya berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, mari kita lihat saudara-saudara ayat yang ke-24, ayat yang ke-24 dan 25. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir. Ayat 25 saudara kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Mereka nggak ngerti. Mereka tidak mengerti. Jadi saudara bisa bayangkan. 40 tahun yang lalu dia masih punya jabatan di Mesir. Dia pangeran, dia berpendidikan, dia kemudian menyatakan dirinya sebagai penyelamat bangsa itu dengan membunuh orang Mesir itu. Tapi nggak ada yang percaya kok. Itu sebabnya saudara-saudara bangsa Israel adukan dia ke Firaun, maka Musa menjadi buronan. Ya saudara-saudara, Musa masih trauma dengan peristiwa itu. Maka waktu Tuhan datang, sekarang balik lagi ke Mesir. Ya, balik ke Mesir. Untuk apa Tuhan? Untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, gimana mereka mau percaya sama saya? Bagaimana kalau mereka tidak percaya? Dulu yang masih ganteng aja mereka gak percaya. Sekarang yang sudah keriput gini mereka mau percaya gimana? Saudara-saudara, menarik untuk diperhatikan. Ketakutan Musa bukanlah kepada Mesir. Menarik saudara-saudara ya. Kalau saudara perhatikan penolakan dari pertama sampai keempat saudara-saudara, Musa tidak komplain mengenai Mesir. Musa gak bilang, Tuhan jangan suruh saya ke sana. Mesir itu ngeri loh. Nggak ada satu. Dia gak bicara mengenai Mesir. Yang saya takutkan Tuhan bukan Mesir ini. Nah, yang saya takutkan di bangsa Israel ini loh.
Jadi saudara-saudara bilang, oh Musa takut, Musa nggak mau ke Mesir dan takut. Bukan. Kalau saudara perhatikan dari penolakan pertama sampai penolakan keempat, nggak ada bicara Mesir. Pertama bicara mengenai dirinya. Siapakah aku ini? Penolakan kedua, Israel. Ya, kalau mereka nanya. Ya, kalau mereka nanya. Kalau saudara perhatikan, pasal berikutnya, mereka nggak nanya loh saudara-saudara. Jadi Musa itu overthinking juga saudara-saudara Tuhan ya. Nah, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, Musa kan pertanyaan penolakan keduanya apa? Kalau mereka nanya gimana Tuhan? Dan menarik saudara-saudara, dari pasal 5 sampai keluaran pasal 40, bangsa Israel tidak pernah nanya sama sekali, nggak pernah nanya loh. Kalau mereka tanya apa yang harus katakan? Tapi saudara-saudara, sepanjang Musa di Mesir nggak pernah satu bangsa kita nanya mengenai siapakah nama Tuhan itu. Tapi saudara-saudara yang ketiga ini, ya, ngomong itu gampang. Mereka percaya nggak? Saya sudah jauh-jauh dari Midian ke Mesir, sudah tinggalkan pekerjaan datang ke Mesir, sampai di sana nggak ada yang percaya. Mereka nggak mau keluar. Dulu aja mereka nggak mau. Apa jaminannya? Sekarang mereka mau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil setiap orang Kristen untuk melakukan sesuatu. Ya. Tuhan memanggil saudara dan saya to do something. Kita dipanggil untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan di keluarga kita. Kita dipanggil untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan di pekerjaan kita. Kita dipanggil untuk melakukan sesuatu di gereja kita. Kita dipanggil untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan di negara kita. Inilah namanya pelayanan, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, pelayanan itu bukan hanya di gereja. Pelayanan itu di mana-mana. Karena pada dasarnya saudara dan saya dipanggil to do something. Jadi saudara-saudara, kita perlu evaluasi diri kita, apa yang sudah kita lakukan. Ya. Setelah kita jadi Kristen ini, kita ini sudah do something atau still do nothing. Ya, di gereja do nothing, di keluarga do nothing, pekerjaan do nothing, di negara do nothing, saudara-saudara Tuhan, tunggu ke sorga. Ya. Kalau nanti di sorga saya do something, Tuhan sudah telat. Di dalam dunia ini, saudara diselamatkan to do something. Jadi bukan hanya pendeta yang dipanggil untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Semua orang Kristen dipanggil untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Baik itu di keluarga, baik itu di pekerjaan, baik itu di gereja, baik itu di negara, dan di tempat-tempat yang lain. Saudara-saudara, melakukan sesuatu untuk Tuhan berarti melakukan sesuatu yang besar. Melakukan sesuatu untuk Tuhan berarti melakukan sesuatu yang besar. Saudara-saudara, bukan melakukan apa yang penting, bukan melakukan di mana yang penting, tetapi untuk siapa itu yang penting. Ya, ketika saya mengatakan melakukan sesuatu untuk Tuhan berarti melakukan sesuatu yang besar, saudara yang berpikir bahwa saudara dan saya pasti selalu diberikan bagian yang besar. Belum tentu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan itu besar bukan karena apa yang kita lakukan. Bukan di mana kita melakukannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam gereja, ya tentu saja ada orang yang diberikan kepercayaan yang lebih besar. Tapi ada orang yang diberikan kepercayaan yang kecil. Di dalam pekerjaan sama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ada orang Kristen yang diberikan Tuhan kepercayaan yang besar. Tapi ada orang Kristen yang diberikan oleh Tuhan kepercayaan yang kecil. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan sesuatu asal untuk Tuhan itu still a great things. Bukan masalah apanya, bukan masalah di mananya, tapi untuk siapanya. Untuk siapanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu rumah tangga lebih besar daripada seorang CEO. Kalau dia menjadi ibu rumah tangga untuk Tuhan. Daripada seorang CEO yang hanya untuk mengumpulkan kekayaan. Tapi saudara-saudara, cara pandang seperti ini kan hampir tidak ada lagi di dalam kota besar. Ya. Maka saudara-saudara, banyak wanita, banyak perempuan, banyak ibu rumah tangga itu insecure. Ya, banyak ibu rumah tangga itu insecure, saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Dan beberapa waktu yang lalu kami membahas mengenai wanita karir, saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan ya saya baca beberapa penelitian, saudara dikasihi oleh Tuhan, itu menunjukkan bahwa banyak ibu rumah tangga itu merasa insecure ketika membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang wanita karir. Ya, walaupun sebenarnya oleh Tuhan, ibu rumah tangga juga sebuah karir. Kalau ditanya, apa karirmu? Oh, saya tidak wanita karir. Jadi kamu siapa dong? Wanita kurir. Bukan ya, saudara-saudara ya. Nah, ibu rumah tangga itu juga wanita karir kok. Dia berkarir di dalam rumah, ya kan? Yang kita bilang wanita karir hari ini berkarir di luar rumah. Tapi kenapa ya, saudara-saudara ya? Banyak ibu rumah tangga itu insecure. Karena dunia kita, saudara-saudara, apalagi zaman modern ini, menilai seseorang itu bukan dari apa yang dilakukannya bagi Tuhan, tapi dari apa yang dihasilkannya.
Jadi saudara-saudara, bagi banyak ibu rumah tangga, I'm nothing. Kenapa? I produce nothing. Tidak masih ada apa-apa. Sampai ada istilah saudara-saudara ya, itu wanita-wanita yang cuma ngabisin uang suami. Nah itu kan kacau ya sebutannya gitu ya. Itu rumah tangga itu ya, cuma wanita yang menghabiskan uang suami. Saudara-saudara, apalagi ditambah dengan berita perceraiannya Ari Wibowo dengan Inge, mulai ketakutan semua gitu kan. Wah iya kan, betul kan. Iya, itu kalau perempuan menjadi rumah tangga itu kayak gini nasibnya. Ya, kita nggak tahu semua ceritanya ya saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa melakukan sesuatu bagi Tuhan itu selalu a great things. Bukan karena apa yang saudara lakukan, bukan karena di mana saudara melakukannya, tapi kepada siapa saudara melakukannya. Saudara-saudara nih oleh Tuhan, ketika kita diminta Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita akan mengalami apa yang dialami oleh Musa, merasa inkompeten. Semua orang yang sadar kalau dia melakukan ini untuk Tuhan akan mengalami apa yang dialami oleh Musa. Saya bukan orangnya, saya kurang kompeten. Saya kurang kompeten. Ya, saudara-saudara yang oleh Tuhan, hamba Tuhan di gereja juga seperti itu. Orang Kristen di dunia pekerjaan juga seperti itu. Ketika saudara menyadari Tuhan ingin saudara melakukan sesuatu baginya, saudara akan langsung merasa apa yang dialami Musa. Saya bukan orangnya Tuhan. Saya tidak kompeten. I'm not the person. Ya. I'm the wrong person in the wrong place. Saudara-saudara Tuhan ya. Tapi saudara-saudara, satu jawaban dari Tuhan kepada saudara dan saya. Ketika Tuhan panggil saudara, saudara pasti the right person in the right place. Saudara adalah the right person in the right place. Kalau memang itu dari Tuhan, berarti saudara the right person in the right place. Nah saudara-saudara, apa jawaban Tuhan terhadap rasa inkompetensi kita? Apa jawaban Tuhan terhadap rasa inkompetensi kita? Saya mengajak saudara untuk melihat 3 hal dari ayat 1 sampai ayat 4 tadi. Ya, saudara-saudara, ayat 1 sampai 4 ini merupakan jawaban Tuhan terhadap inkompetensi Musa. Ya, Musa merasa Tuhan saya tidak kompeten untuk pergi. Nanti mereka nggak percaya. Lalu apa jawaban Tuhan? Saudara-saudara, kita juga bisa mengatakan itu pada Tuhan. Tuhan saya bukan orang. Ya. Saudara-saudara di perusahaan, saudara punya jabatan yang lumayan, lalu Tuhan memberikan saudara beban untuk do something di perusahaan itu. Ya, do something. Make this place a better place. Tapi saudara merasa, saudara kayak sudah Tuhan, saudara jangan berpikir ya, orang punya jabatan tinggi bisa melakukan perubahan. Enggak juga, saudara kayak sudah Tuhan ya. Enggak juga. Saudara-saudara, di dalam Matius 5 kan Yesus berkata, you are the light and you are the salt. You are the light and you are the salt. Kamu adalah terang dan kamu adalah garam dunia. Jadi saudara dipanggil untuk menjadi pengaruh. Tapi saudara-saudara, pengaruh itu tidak berbanding lurus dengan jabatan. Banyak orang Kristen tanya, ayo berpengaruh. Tapi saya nggak punya jabatan, Pak. Itu nggak nyambung. Saudara mengidentikan pengaruh dengan jabatan. Saudara-saudara yang pengaruh tidak identik dengan jabatan. Karena kenyataannya begitu banyak orang berjabatan tidak berpengaruh. Preman tak berjabatan lebih berpengaruh. Saudara di Indonesia ini, saudara Tuhan ya. Saudara pikir jabatan, saudara kita orang Kristen itu ya, ayo dong berpengaruh. Mana pengaruhnya? Kamu kan garam, kamu kan terang. Mana pengaruhnya? Mana rasa asinnya? Mana terangnya? Tapi Pak, saya jabatannya nggak tinggi-tinggi amat, Pak. Loh, Tuhan nanya pengaruhnya, bukan jabatannya. Tapi saudara-saudara kita seringkali mengidentikan pengaruh dengan jabatan. Maka saudara-saudara kesimpulannya apa? Saudara tidak ada excuse tidak berpengaruh karena saudara tidak berjabatan. Tidak ada alasan untuk tidak berpengaruh hanya karena tidak punya jabatan. Maka saudara-saudara menarik sekali. Sebelum Yesus berkata kamu adalah garam, kamu adalah terang, Yesus mulai dengan apa? 8 ucapan bahagia. 8 ucapan bahagia. Berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu. Dan Yesus akan mengatakan, kalau kamu punya 8 karakter ini, kamulah garam. Jadi saudara-saudara, pengaruh itu bukan a matter of jabatan, tapi a matter of karakter. Bisakah orang tak berjabatan berpengaruh? Ada karakternya enggak? Saudara-saudara, orang yang berkarakter, itu yang Tuhan mau, bukan orang yang berjabatan. Berjabatan tapi nggak berkarakter juga berpengaruh. Saudara Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk do something, tapi ketika kita mendengar panggilan itu, kita bisa merasa
Tidak kompeten untuk melakukan. Saya kayaknya bukan orangnya Tuhan. Ya, Tuhan cari orang lain aja lah. Ya, tapi kan kamu sudah dipercayakan ini. Tapi Tuhan ini itu Bapak. Tuhan lakukan ini di kantor ini nggak gampang loh. Tapi kamu kan punya posisi yang cukup lumayan loh untuk mempengaruhi. Tapi jangan saya, orangnya bukan saya kayaknya. Mungkin orang di atas saya yang lebih tepat untuk melakukan hal itu. Nah, saudara-saudara, rasa inkompeten ini harus dijawab oleh Tuhan, saudara-saudara. Maka Tuhan memberikan kepada Musa 3. Saudara-saudara Tuhan, ada 3 hal yang kita perlu perhatikan. Bagaimana Tuhan menjawab rasa inkompetensinya Musa. Yang pertama, saudara-saudara, dia bertanya. Mari kita lihat ayat 2, saudara-saudara. Ayat 2. Apakah yang di tanganmu itu? Saudara-saudara, pertanyaan penolakan Musa kan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepada aku dan tidak mendengarkan perkataanku? Apa jawaban Tuhan, saudara-saudara? Apakah yang di tanganmu itu? Tuhan menyuruh Musa untuk melihat apa yang di tangannya. Tuhan menyuruh Musa untuk melihat apa yang ada di tangannya. Tuhan mengajak kita untuk melihat apa yang ada, bukan yang tidak ada. Itu jawaban Tuhan untuk Musa. Kamu merasa tidak kompeten? Saya, apa yang ada di tanganmu itu? Waktu saya baca ini, saya tersentuh sekali, saudara-saudara. Saya tersentuh sekali, saudara-saudara. Saya sangat terkesan dengan apa jawaban Tuhan. Saya nggak bisa gini, saya nggak tanya yang kamu nggak bisa, Musa. Yang saya tanya, apa yang di tanganmu itu? Saudara-saudara, Tuhan mengajak kita untuk melihat apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Seringkali kita merasa tidak kompeten untuk melakukan panggilan Tuhan karena sibuk mencari apa yang tidak ada pada kita. Ya, saudara sering melakukan itu kan? Yakin nggak Tuhan panggil? Yakin. Tapi saya nggak bisa gini, nggak bisa begitu. Itu saya nggak hanya, kamu nggak bisa. Saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu, saya nggak bisa. Saya bukan dia, saya bukan dia, saya bukan dia. Siapa bilang kamu dia gitu ya? Tapi Tuhan berkata pada Musa, lihat apa yang ada di tanganmu. Saudara-saudara, kita sibuk memperhatikan kelebihan orang lain, sehingga kita tidak merasa kompeten karena kelebihan itu tidak ada pada kita. Tuhan justru terbalik dengan kita. Dia tidak ingin kita melihat apa yang tidak ada, dia ingin kita melihat apa yang ada. Itu. Wah, saudara Tuhan ya. Itu. What is that in your hand? Itu dalam terjemahan NIV-nya. What is that? Saudara, ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, saudara Tuhan. Karena Tuhan juga pasti tahu apa yang ada di tangan Musa kan. What is that in your hand? Ya, saya nggak nanya apa yang tidak ada loh. Saudara-saudara, kenapa kita merasa tidak kompeten dalam melayani Tuhan? Karena kita sibuk mencari yang tidak ada, sibuk mengevaluasi kekurangan kita. Bukan berarti mengevaluasi kekurangan itu nggak perlu. Tapi saudara-saudara, itu kadang-kadang mengevaluasi kekurangan itu bisa mematikan kita juga ya. Karena sibuk mencari apa yang tidak ada. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa ini. Saudara-saudara perhatikan ya, orang yang dipanggil gereja untuk pelayanan. Bisa jawaban langsung itu, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, saya nggak tahu lah di antara saudara. Tapi saudara-saudara umumnya ya, orang kalau ditanya gereja untuk pelayanan, langsung jawabannya apa yang tidak ada kan? Saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa ini Pak. Ya nggak ada gitu. Tapi Tuhan bilang sama Musa apa? Loh, yang ada itu apa itu? Apakah yang ada di tanganmu? Saudara-saudara, kalau soal apa yang tidak ada, ya Tuhan jauh lebih tahu, saudara-saudara ya. Saudara-saudara kayak saudara gini lah ya. Kalau soal yang nggak ada, Tuhan jauh lebih tahu daripada kita. Kita saja saudara-saudara kayak saudara Tuhan kadang-kadang nggak tahu kalau kita nggak ada. Ya, ada orang nggak tahu dia ada, itu ada saudara-saudara. Tapi ada juga saudara orang itu nggak tahu dia nggak ada, itu namanya orang narsis. Ya, dia berpikir itu ada, padahal nggak ada. Itu narsis saudara-saudara Tuhan ya. Misalnya dia berpikir dia ada kegantengan, padahal nggak ada, itu kan narsis. Saudara-saudara, ada orang memang dia nggak tahu kalau dia ada, itu mungkin humble. Ya, dia mungkin sangat rendah hati sampai dia nggak tahu dia ada itu. Tapi ada orang saudara-saudara bahkan dia nggak tahu dia nggak ada. Selama ini dia berpikir dia ada gitu. Dia berpikir dia bisa nyanyi. Itu kan padahal semua orang tuli setelah dengar nyanyi saudara-saudara Tuhan itu kan. Tapi dia bisa berpikir dia ada. Nah, itu narsis kan. Dia bisa nyanyi, dia ganteng ya kan, dia kaya, padahal dia nggak semua punya gitu ya. Itu kan narsistik. Jadi saudara-saudara, kalau bicara apa yang tidak ada ya Tuhan jauh lebih tahu lah daripada kita. Saudara-saudara yang oleh Tuhan, kalau Tuhan mau menunjukkan apa yang tidak ada pada kita, dia bisa melakukannya, tapi dia justru menunjukkan apa yang ada pada kita. What is that in your hand? What is that in your hand?
Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita kalau bicara panggilan ya, saudara kasih oleh Tuhan, mulai dari mana sih? Lihat tangan saudara apa yang ada, itu mulai dari situ, saudara-saudara. Jadi kalau saudara tanya, Pak, panggilan saya apa? Lihat apa yang ada di tanganmu. Jangan lihat apa yang di tangan orang lain, saudara. Bahaya itu ya. Saudara kalau tanya, Pak, saya nggak tahu panggilan saya, Pak. Saudara-saudara, cara mengetahui panggilan yang paling simpel apa? Itu kalimat Tuhan Musa. What is that in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Jangan apa yang di tangan orang lain. Jangan apa yang nggak ada di tanganmu. Apa yang ada di tanganmu? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan tahu apa yang ada di tangan Musa. Sebagai gembala, yang ada di tangan Musa hanyalah sebatang tongkat. Itu jawaban Musa kan? Tongkat. Saudara bisa bayangkan ya, panggilan Musa menghadap Firaun, tapi Tuhan tanya apa? Yang di tanganmu apa? Tongkat. Saudara-saudara, tidak ada yang istimewa dengan tongkat itu. Tongkat gembala pada zaman itu terbuat dari kayu kasar yang dihaluskan. Tongkat adalah lambang otoritas. Saudara-saudara, raja pada zaman itu juga punya tongkat, tapi tongkatnya itu dari emas. Jadi saudara-saudara, tongkat orang tahu otoritasnya. Kalau tongkat raja itu dari emas, itu menunjukkan di jabatannya tinggi. Tapi tongkat Musa bukan emas, tapi kayu. Karena dia seorang gembala. Tuhan bertanya pada Musa, what is that in your hand? A staff. Sebuah tongkat biasa, Tuhan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak perlu merasa inkompeten. Tuhan tidak bertanya apa yang tidak ada, tapi apa yang ada. Apa yang ada. Saudara-saudara, mari kita evaluasi. Saat ini saudara kasih oleh Tuhan, apa yang ada di tangan saudara? Saudara punya pekerjaan, saudara punya keluarga, saudara punya ini, saudara punya itu. Mulai dari situ. Mulai dari situ. Kadang-kadang kita bingung, Pak, apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan ya, Pak? Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Tuhan nanya, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? 5 roti Tuhan. Ah, itu untuk 5.000. Menarik saudara-saudara, dalam cerita Yesus memberi makan 5.000 orang itu, murid-muridnya kan sibuk bertanya apa yang tidak ada ya saudara-saudara. Untuk memberi makan semua orang ini 6.000 dinar pun nggak cukup. Kita juga nggak ada masalahnya. Saudara-saudara, 6.000 dinar itu saudara-saudara itu 6.000 hari kerja loh. Ya memang nggak ada. Berarti itu tanya apa? Apa yang ada padamu kan? Apa yang ada padamu? Lalu datanglah Andreas membawa seorang anak dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan cuma ini yang ada. Ya sudah, suruh duduk semua. Saudara-saudara, kita jangan-jangan ini overthinking juga di gereja saudara sebetulnya. Ketika ditanya pelayanan, apa yang saya nggak minta ya, saya nggak minta yang muluk-muluk. Apa yang ada? What is that in your hand? Saya nggak bisa nyanyi. Tuhan bilang kamu GR, saya juga minta kamu jadi song leader. Nah, saudara Tuhan ya. Saudara, kadang-kadang ada orang itu kan GR sekali. Pak mau pelayanan, Pak maaf saya nggak bisa nyanyi Pak. Siapa yang minta Bapak jadi song leader? Nggak juga gitu. Kita kan belum bilang mau minta pelayanan apa, tapi Bapak sudah langsung overthinking pasti minta saya nyanyi. Loh, kenapa harus berpikir pelayanan itu cuma nyanyi ya? Kenapa berpikir pelayanan itu cuma nyanyi gitu? Saya nggak bisa nyanyi Pak. Saya gugup di mimbar Pak. Kita juga nggak minta Bapak jadi liturgis. Loh, kan kita tanya Pak, ayo pelayanan. Saya kita nggak bilang jadi liturgis, jadi song leader. Tapi langsung overthinking semua kan saudara. Apalagi saya sibuk Pak. Saudara-saudara ini jemaat di Jakarta saudara-saudara ya. Pak pelayanan di gereja, saya sibuk Pak. Loh, gitu kan? Emang pendeta nggak sibuk juga gitu kan? Ya, semua orang sibuk, siapa nggak sibuk di Jakarta ini? Tapi saudara perhatikan ya, kita selalu mulai dengan apa yang nggak ada. Padahal Tuhan mulai dari apa yang ada. Saya Senin sampai Jumat nggak bisa diganggu Pak. Minggu? Oh, saya juga Minggu bisa diganggu Pak. Mana itu Minggu bisa diganggu? Saya juga bisa. Kamu ke Bapak ke gereja kan? Ke gereja. Ya udah jadi asyir. Saudara-saudara, nggak perlu merasa inkompeten. Tuhan nggak nanya apa yang nggak ada. Tuhan nanya apa yang ada. What is that in your hand? Itu kan hanya tongkat biasa. Tongkat biasa. Nah, saya akan bahas mengenai tongkat itu di poin yang kedua. Dia menunjukkan. Yang pertama, he ask. Yang kedua, he show. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, saudara-saudara. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggal. Saudara-saudara, Tuhan menunjukkan kuasanya yang luar biasa melalui tongkat yang biasa. Hanya tongkat Tuhan. Tapi
Tuhan berkata kepada Yesus, lempar ke tanah. Lempar ke tanah. Dan tongkat itu menjadi ular. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, nanti itu yang dilakukan oleh Musa di istana Firaun. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada itu yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa di istana Firaun. Musa lempar tongkat itu di istana Firaun dan tongkat itu menjadi ular. Tuhan mendemonstrasikan kuasanya yang besar melalui tongkat yang biasa. God demonstrate his extraordinary power through ordinary means. Tongkat biasa. Tuhan hanya tongkat biasa. Kayu kasar diserut, dihalus, lalu dipakai, selesai. Masa ini dibawa ke istana Firaun? Tapi Tuhan mengatakan, lempar. Tongkat itu berubah menjadi ular. Saudara-saudara, di sini kita melihat prinsip penyerahan diri, saudara-saudara ya. Kalau saudara perhatikan ya, tongkat itu waktu di tangan Musa hanya tongkat. Waktu dilempar jadi ular. Waktu dipegang lagi jadi tongkat. Jadi saudara-saudara kesimpulannya apa? As long tongkat itu tangan Musa, tetap tongkat. Itu prinsipnya saudara-saudara ya. Selama tongkat di tangan Musa, sudah 40 tahun jangan tongkat di tangan Musa. Hanya tongkat. Tidak pernah menunjukkan sesuatu yang extraordinary. Hanya tongkat. Ya, untuk menggeser, untuk menuntun kambing, untuk menuntun domba, untuk bersihin rumput. Ya itu aja. Hanya tongkat. Tidak ada yang extraordinary tongkat itu. Selama 40 tahun tongkat itu cuma tongkat. Kalau sudah perhatikan, tongkat itu dilepas jadi ular. Begitu dipegang jadi tongkat lagi. Berarti apa? Selama di tangan Musa, itu hanya tongkat. Soalnya Tuhan mengatakan pada Musa, kalau kamu ingin melihat tongkat ini, menunjukkan hal yang luar biasa, throw it away. Lempar. Saudara-saudara yang sudah Tuhan kan prinsip investasi juga begini ya saudara-saudara ya. Kenapa saudara lebih memilih investasi daripada nabung ya saudara-saudara? Kenapa? Karena sepanjang uang itu di tangan saya, tetap jadi uang biasa aja saudara-saudara ya. Bagaimana supaya uang itu berlipat ganda? Lempar. Saudara-saudara ya. Lempar. Ya bukan lempar ke jalan tentunya saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara sebenarnya prinsip investasi itu kan ada dalam kitab Pengkhotbah. Ya. Mari kita lihat saudara-saudara ya, kitab Pengkhotbah. Dan dia menggunakan kata yang sama kok. Sudah investasi saudara-saudara, kita langsung cari ayatnya saudara-saudara ya. Mana ayatnya Pak? Itu kan Pengkhotbah 11 ayat 1. Nah, saudara perhatikan. Saudara Pengkhotbah 11 ayat 1 ini kan sebenarnya prinsip mengenai investasi dalam Alkitab saudara-saudara. Jadi Alkitab itu juga mendorong orang percaya itu untuk berani ya, untuk berani. Dan salah satu keberanian itu ditunjukkan dengan invest, dia bilang. Makanya dia bilang begini, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah lempar. Lemparkanlah rotimu ke air. Ya, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita melihat di dalam tongkat Musa ini ada prinsip penyerahan diri. Sepanjang tongkat itu di tangan Musa hanya tongkat. Tapi pertama kali Musa melihat tongkat itu menjadi ular ketika dia throw it. Lemparkan itu ke tanah. Saudara-saudara, sesuatu yang biasa akan tetap biasa kalau terus di tangan kita. Tapi sesuatu yang biasa bisa menjadi luar biasa kalau dilepas ke tangan Tuhan. Saudara-saudara, anak yang punya 5 roti 2 ikan itu, saudara-saudara, kalau nggak kasih ke tangan Yesus, itu untuk apa sih roti itu? 5 roti 2 ikan, saudara-saudara. Kalau nggak dilepas ke tangan Yesus, saudara Tuhan, itu jadi apa? Ya cuma untuk dia sendiri. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi momen dia melepas itu ke tangan Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 10.000. 5 roti, saudara-saudara. Itu bukan roti yang mahal, itu roti biasa. Roti biasa, saudara-saudara. Itu roti murah. Dulu mamanya juga kasih bekal itu untuk apa? Untuk anaknya pergi dan makan di situ. Nggak berpikir jauh kemana-mana. Saudara-saudara kita jangan, saudara itu banyak hal ya yang kita punya itu. Kita nggak berpikir jauh-jauh kemana-mana. Kok paling untuk ini doang. Tapi begitu kita lepas ke tangan Tuhan, saudara bisa melihat bahwa Tuhan memakai itu extraordinary. Saudara-saudara, saya merenungkan satu hal ya. Kenapa Tuhan itu luar biasa? Menarik saudara-saudara, saya pikir-pikir ya. Apa sih yang membuat Tuhan itu luar biasa? Tuhan luar biasa bukan karena dia memakai hal yang luar biasa. Justru karena dia bisa memakai hal yang biasa untuk yang luar. Itu kenapa Tuhan luar biasa.
Saudara-saudara, kalau anak orang kaya kuliah ke Harvard, kita bilang biasa. Kan? Nggak ada orang tulis biografi saudara-saudara itu isinya itu. Ya, anak orang kaya kuliah ke Harvard. Siapa yang mau baca saudara-saudara Tuhan gitu ya? Ini yang bikin baca emosi juga yang baca saudara-saudara Tuhan. Nah, ngapain kita beli buku semahal ini? Hanya untuk ini, tidak menginspirasi sama sekali gitu ya. Anak orang kaya, papanya konglomerat kuliah di Harvard. Apa yang luar biasa ini, inspirational story apaan itu? Nggak menginspirasi sama sekali. Saudara-saudara baca biografi apa? Itu loh yang bukan siapa-siapa itu dari kampung bisa kuliah di Harvard S3. Nah itu saudara-saudara Tuhan. Kita bacanya itu. Kenapa? Karena biasa sekali tapi bisa menjadi luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Bukan karena dia memakai hal yang luar biasa. Tapi karena dia bisa memakai hal yang biasa untuk mencapai tujuan yang luar biasa. Saudara-saudara, apa yang biasa dalam hidup saudara? Tongkat itu. Apa tongkat? Saudara, ini biasa aja sih. Gak ada yang biasa, gak ada yang luar biasa dengan ini. Mungkin biasa saudara-saudara. Kenapa? Karena saudara pegang terus. Hari ini saudara, Tuhan bilang apa? Sepanjang itu masuk ke tanganmu, itu biasa-biasa saja. Lepas itu tangan Tuhan. Saudara punya anak. Mungkin di antara saudara ada anak saudara Tuhan yang saudara anggap anak biasa. Saudara. Dari 3 bersaudara ini yang paling biasa, Pak. Ya, kakaknya luar biasa. Kakak itu luar biasa. Ini biasa banget. Ya. B aja nih, B aja. Gitu, saudara. Biasa aja ya, menonjol enggak ya, puji Tuhan enggak tinggal kelas gitu ya, saudara-saudara Tuhan ya, puji Tuhan enggak jadi preman, puji Tuhan lah gitu ya, tapi ya nilai ya KKM ya kan saudara-saudara ya, yang penting lulus, itu pun KKM karena belas kasihan gurunya, saudara-saudara Tuhan kan, saudara-saudara Tuhan kita kan juga punya saudara-saudara, mungkin dulu saudara adalah bagian dari anak biasa itu, kakaknya, kakak keduanya, apalagi saudara keluarga besar, saudara anak yang paling biasa. Saudara juga mungkin punya anak yang seperti itu ya. Mungkin saudara keluarganya nggak terlalu besar ya, anak saudara 2, ya, tapi biasa aja gitu ya. Matematikanya juga nggak terlalu tinggi gitu ya. Justru nilai yang paling tinggi, nilai yang paling nggak penting misalnya saudara-saudara karena itu. Ya Pak, semua mata pelajaran nilainya rendah, kecuali satu mata pelajaran yang kurang penting ini gitu ya. Bagi saudara kurang penting maksudnya. Apa? Olahraga. Ya, kan? Bagi kita kan kurang penting saudara-saudara. Saudara tahu di luar negeri orang dapat beasiswa kan olahraga ya saudara-saudara ya. Di kita kan nilai apa paling tinggi? Olahraga Pak. Mau jadi apa kamu? Nah, gitu saudara-saudara Tuhan. Kan gitu kan? Mau jadi apa kamu? Ini anak gak ada masa depan ini. Biasa gitu ya. Matematika 70. Fisika 70. Orang kayak gini nggak mungkin ikut olimpiade, nggak mungkin saudara-saudara. Olimpiade fisika internasional itu jauh. Matematika internasional apalagi ya kan? Jadi semua teman-temannya pergi olimpiade A, olimpiade fisika B, olimpiade dia sendiri tinggal di kelas saudara-saudara Tuhan. Kan nggak pernah kemana-mana. Kenapa? Nilai yang paling tinggi olahraga. Nilai yang paling tinggi apa? Seni rupa. Saudara-saudara saudara Tuhan. Mungkin antara saudara ada anak yang dia nggak biasa saja. Atau semua anak saudara biasa juga saudara-saudara Tuhan ya. Dibanding teman-temannya Pak, ya biasa aja. Saudara Tuhan sepanjang itu di tangan saudara, dia tetap biasa. Lepas dia tangan Tuhan. Lemparkan dia ke air. Lama setelah itu mau akan memperolehnya. Maka saudara-saudara beranilah melepas anak kuliah ke luar. Kalau luar kota kampusnya bagus, saudara-saudara. Jangan dikuliahkan di samping rumah, saudara-saudara Tuhan ya. Pak kuliahnya di mana? Di samping rumah. Loh, kenapa Pak? Karena dekat. Loh, bagus nggak jurusannya? Enggak sih Pak. Loh, kenapa ditaruh di sana? Karena dekat aja. Lah, gimana? Anak saudara punya potensi untuk bagus, tapi saudara kasih di samping rumah dong. Kenapa? Supaya nggak jauh-jauh Pak. Nggak jauh-jauh. Karena saudara nggak mau lepas. Saudara dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Tuhan pada Musa. Lempar ke dalam tanah. Lemparkan ke tanah. Pengkhotbah mengatakan, lempar ke dalam air. Saudara-saudara, uang saja berani kita lepas ke tangan apa saudara Tuhan, ke tangan investasi bodong, saudara-saudara, ya kan? Ya karena saya nggak tahu itu bodong Pak, makanya saya berani lepas gitu. Kalau saya tahu juga saya nggak lepas ya, saudara-saudara kan gitu ya. Saudara-saudara sudah banyak berita investasi bodong di mana-mana gitu kan. Saudara tanya, berapa orang yang berani lepas? Banyak juga yang lepas. Uang saja saudara berani lepas ke tangan investasi yang mungkin bodong gitu ya. Masa saudara nggak berani lepas ke tangan Tuhan? Ya nggak mungkin bodong.
prinsip penyerahan diri. Saudara-saudara, sejak Musa melepas tongkat itu, sejak itu tongkat itu menjadi tongkat Allah. Saudara mungkin melewatkan bagian ini waktu baca cerita Musa. Mari kita lihat 4 ayat 20, saudara-saudara ya. 4 ayat 20. Mari kita lihat 4 ayat 20. Saudara-saudara, kita seringkali kita pasti sadar lah mengenai tongkat Musa, tapi kita langsung lompat waktu Musa lempar itu di istana Firaun menjadi ular. Tapi saudara-saudara, ada satu ayat yang sangat berkesan mengenai tongkat Musa ini. 4 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan Allah itu dipegangnya. Tongkat Allah loh, saudara-saudara. Saudara baru sadar juga ada ayat ini ya, saudara-saudara Tuhan ya. Tapi di sini bukan tongkat Musa lagi, tongkat Allah. Tongkat mana ini, saudara-saudara ya? Ini dari langit dikasih itu. Enggak, ini tongkat yang sama, yang dari kayu biasa itu yang lempar Musa tadi itu. Tapi sekarang bukan lagi tongkat Musa. Ini the staff of God. Saudara-saudara pikir tongkat Allah itu tongkat raja dari emas. Tongkat Allah dari apa? Titanium, saudara-saudara. Oh sorry saudara-saudara, Tuhan bilang tongkat Allah, tapi dari mana? Kayu. Ini tongkat Allah, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan tongkat Allah, tongkat Musa itu menjadi tongkat Allah. Sejak Musa lepas ke tangan Allah, tongkat itu menjadi tongkat Allah. Nah, saudara-saudara, tongkat inilah yang mengobrak-abrik Mesir, saudara-saudara. Mulai dari hari pertama, Musa lempar jadi ular. Musa kenakan ke sungai Nil jadi darah. Musa pukul jadi nyamuk, saudara-saudara Tuhan. Sampai nanti terakhir, saudara-saudara, Musa acungkan terbelah Laut Merah. Saudara-saudara, dari 10 tulah Mesir, saudara-saudara, semua tongkat itu terlibat. Tongkat Allah. Saudara merasa biasa, saudara-saudara Tuhan. Nggak apa-apa, memang saudara biasa, saudara-saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara, inilah bedanya kekristenan dengan motivator. Motivator itu membius kita yang biasa ini menjadi luar biasa. Nah, saudara-saudara, kan motivator kan begitu ya. Saudara-saudara itu mendelusi kita, yang membuat kita berpikir kita yang biasa ini jadi luar biasa. Kekristenan salah. Saudara-saudara, kekristenan itu membuat kita justru berpikir bahwa itu biasa saja. Saudara-saudara, apa message dari kekristenan? We are ordinary. Itu message dari kekristenan. Apa message dari motivator? You are extraordinary. Tapi saudara-saudara, kekristenan justru terbalik. Apa yang dikatakan oleh orang, apa yang dikatakan motivator pada orang yang merasa saya biasa aja Pak. Oh jangan salah Bapak Ibu, Bapak luar biasa itu ya. Kalau kekristenan saudara bilang, Pak saya biasa aja Pak. Memang saudara-saudara Tuhan itu. Itu kenapa mungkin orang benci sama kekristenan ya saudara-saudara ya. Gitu. Kenapa saudara? Karena orang merasa kekristenan tidak memotivasi gitu ya. Kan orang kebutuhannya saya biasa aja, siapa saya ini biasa aja, saya nggak bisa. Memang kalau motivator bilang apa saudara-saudara? Anda luar biasa. Tapi apa yang dikatakan kekristenan? Kamu merasa biasa? Itu memang kamu biasa saja. Tapi saudara-saudara, itu message Injil. Injil justru memberikan kabar baik pada saudara. It's okay to be ordinary. Ya, ada nggak buku motivator? Nggak ada, saudara-saudara. Saudara baca di rak buku itu, saudara. Ada nggak buku self-help itu yang mengatakan you are ordinary? Nggak ada. Saudara-saudara kekristenan mengatakan apa itu kabar baik? Engkau tidak perlu pura-pura extraordinary. Be yourself. You are ordinary. It's okay to be ordinary. Ya anyway, saudara-saudara, kita juga kan maunya masuk sekolah biasa ya, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena kalau bukan sekolah biasa, berarti sekolah luar. Dan situ saudara juga nggak mau masuk. Karena aneh juga ya, kita itu selalu mau luar biasa. Giliran direkomendasikan ke sekolah luar biasa, maaf Pak, nggak mau lah. Kan jadi kita nggak konsisten juga dengan presuposisi kita ini gitu ya. Mau luar biasa. Atau mau Anda luar biasa gitu. Oke, sekarang masuk sekolah luar biasa. Jangan Pak, jangan. Saya sekolah biasa aja. Kan jadi aneh gitu. Ya kan? Kalau saudara memang pengen jadi luar biasa, ya semua yang luar biasa lah gitu. Saya baru tahu juga saudara-saudara ya, ternyata duta besar luar biasa itu tidak luar biasa, saudara-saudara Tuhan. Ya. Karena sebutannya extraordinary. Duta besar luar biasa itu bukan duta, itu justru tidak luar biasa karena kekuasaannya tidak sebesar duta besar biasa.
Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita lihat poin yang ketiga. Dia menantang. He challenge. Yang pertama, he ask. Yang kedua, he show. Dan yang terakhir, he challenge. Perhatikan ayat 4. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Saudara-saudara, kalau tadi Musa disuruh melempar tongkat dan tongkat itu menjadi ular, sekarang Musa disuruh memegang ular itu. Saudara-saudara, melempar tongkat lebih mudah daripada memegang ular. Melempar tongkat nggak ada resikonya. Memegang ular itu lebih beresiko. Apalagi disuruh pegang ekornya, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, bagi Musa yang sudah 40 tahun jadi gembala, saudara-saudara, itu perintah yang gila. Pegang ular itu biasa, saudara-saudara. Gembala itu sudah biasa berhadapan dengan ular. Tapi saudara-saudara tidak pernah gembala itu pegang ekornya ular. Tapi Tuhan mengatakan apa kepada Musa? Musa, pegang ekornya. Dia tantang Musa. Kamu sudah lihat ular ini, tongkat ini jadi ular? Sekarang pegang ekor ular. Saudara-saudara, kalau Tuhan akan berkata pada Musa, kalau kamu sudah lihat kuasaku, sekarang beranilah pegang ekor ular itu. Saudara-saudara, seringkali Tuhan menuntut kita melakukan sesuatu yang beresiko supaya kita bisa melihat kuasanya yang besar. Saudara-saudara, kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang berani mengambil beresiko ya, saudara-saudara. Maka orang yang play safe itu nggak bisa melihat kuasa Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara yakin Tuhan Maha Kuasa, jangan play safe. Risk taker, risk taker. Saudara-saudara Tuhan, kekristenan, kehidupan Kristen itu adalah kehidupan risk taking. Bukan kehidupan yang play safe. Saudara tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan sepanjang saudara play safe. Maka Tuhan setelah menunjukkan tongkat jadi ular, sekarang Tuhan suruh pegang ekornya. Nanti dipatok Tuhan. Kalau kamu lihat tadi saya bisa ubah tongkat jadi ular, kamu mau lihat bagaimana ular jadi tongkat? Pegang. Ya saudara-saudara, ini tidak perlu ditafsirkan literal ya saudara-saudara ya. Saudara kasih lihat Tuhan, apa yang mau dikatakan Tuhan? Saudara tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan yang besar kalau saudara terus-menerus memilih hidup play safe. Risk taker, saudara. Nah itu namanya do something for God. Maybe not something new, maybe not something crazy, but still do something. Saudara kasih lihat Tuhan, dalam cerita Sadrah, Mesah, dan Abednego, kita perhatikan bagaimana mereka melihat kuasa Tuhan. Mereka mengambil sesuatu yang beresiko, tidak mau menyembah patung itu. Lalu mereka masuk ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Di situ mereka melihat Tuhan berjalan bersama. Saudara-saudara, waktu mereka di luar dapur itu, mereka nggak lihat Tuhan berjalan. Waktu di dalam dapur itu, mereka melihat Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau jadi Sadrah, Mesah, Abednego, saudara pilih di dalam atau di luar? Kalau di luar nggak lihat Tuhan, di dalam perapian saudara lihat Tuhan, saudara pilih mana? Ayo, saudara ditawarkan sama Tuhan, saudara kasih lihat Tuhan ya. Kamu lihat saya, ayo masuk ke dalam. Oh, jangan Tuhan di luar aja. Ya, kalau di luar kamu nggak lihat siapa, memang sih kamu aman-aman aja hidupnya, tapi nggak lihat saya. Kamu nggak dapat experience-nya, saudara kasih lihat Tuhan ya. Nah, sekarang kan apapun experience ya saudara jual ya. Kenapa kamu kesini? Experience-nya Pak, experience-nya ya. Ada vibe-nya, saudara kasih lihat Tuhan ya. Saudara, Tuhan bilang, kamu mau merasakan berjalan dengan saya, masuk. Tuhan bisa nggak di luar saya jalan-jalan sama Tuhan? Nggak bisa. Kamu kalau mau lihat jalan sama saya di dalam. Kalau kamu di luar nggak jalan dengan saya. Saudara kalau jadi Sadrah, Mesah, Abednego, saudara pilih kehidupan yang mana? Di luar perapian atau dalam perapian? Bingung ya saudara-saudara Tuhan. Bisa nggak sih Pak dua-duanya di luar perapian tapi jalan dengan Tuhan? Dia mengatakan, oh nggak bisa. Kamu mau menikmati jalan dengan saya, masuk dalam perapian ini. Ya, masuk dalam perapian ini. Saudara yang kasih Tuhan, kiranya kita berani untuk melakukan sesuatu. Jangan terkunci oleh rasa incompetent. Lihat apa yang tangan saudara? Tongkat. Kasih ke tangan Tuhan. Dan berani untuk hidup dengan tantangan. Saudara, hari ini Tuhan bertanya pada saudara pulang dari sini. What is that in your Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Tuhan menolong kami untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Di dalam dunia kami, biarlah kami berani untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan.
Kami tidak terkunci dengan rasa inkompetensi kami, karena kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan orang-orang percaya yang ada di segala abad dan tempat yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan persembahan sebagai respon kepada anugerah Tuhan. Kita menyanyikan lagu yang keempat. Hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terangmu di tempat gelap itu, hirangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi segala. Baik, yang kedua, bukanlah kasih-Nya yang murni, Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi. Baik, yang ketiga, para pria saja. Berilah apa yang diberi padamu, kasihilah Tuhan. Para wanita, bersama-sama. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang. Mari kita bangkit berdiri. Oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Aplikasikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami lepas hari. Kami juga bersyukur di mana kami telah memberikan persembahan. Kiranya Bapak juga mau beri hikmat bijaksana tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Kita menyanyikan doksologi.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus berkat Allah Tritunggal ini menyertai saudara-saudara untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, berani mengambil resiko di dalam menjalani hidup dalam menyenangkan hati Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk dan mengambil saat teduh. Kebaktian kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, selamat siang. Ibadah kita sudah selesai. Saya ingin bertanya apakah ada Bapak Ibu jemaat di sini yang baru pertama kali beribadah di Kuningan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya, keponakannya mau bergabung di sekolah Injil liburan, Sabtu besok kita akan half day dari pagi sampai siang di Taman Mini. You are very welcome to join. Terima kasih. Tuhan berkati.